Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyyatil Islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah ar-Rahman alladhi 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan faja'ala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil 'alamin musalliyan ala habibir rahman nabiyyina Muhammadin alladhi kana khuluquhu al-Qur'an wa mursalan rahmatan lil 'alamin fasalawatullahu alaihi wa salamuhu at-tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila akhir az-zaman amma ba'd fa innahu yawmun maymun wa innahu yawmun mashhud yawma an tushriqa lana jami'an fi hadhihi al-lailati al-mubarakah najmani من نجوم عالمنا الإسلامي وعالمان شيخان من علماء الحرم المكي فأهلا بشيخين عالمين أستاذين الأستاذ الفاضل بروفيسور دكتور محمد بن عبد الله ربيع مشرف العام لمؤسسة النبأ العظيم بمكة المكرمة ويليها أستاذنا شيخنا دكتور هلال حزام السند مدير العام لمؤسسة النبأ العظيم من مكة المكرمة وهما أيضا بالإضافة من أهل القرآن الكريم بل أيضا من ضمن معلميه ونشره للآفق جميعا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أستاذين كريمين شيخين كريمين ويضعف لهما الأجور ويزد لهما من ميزان حسناتهما إلى يوم الميعاد. Pegal juga lisan pakai bahasa Arab ya. Yang kita sama-sama cintai, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, dan ini bukan tamu biasa. Karena bukan tamu biasa, maka kami pun membawa tamu ini ke tempat yang tidak biasa. Langsung di pusat dakwah, di wajah-wajah yang mencintai Al-Quran. Insya Allah keduanya adalah ahli Al-Quran yang mengajarkan Quran dan menyebarkan Al-Quran ke penjuru dunia lebih dari 100 negara. Nama yayasannya Muassasah An-Naba'il Azim, terletak di kota Makkah Al-Mukarramah, yang langsung disupervisi oleh para imam Masjid Al-Haram di Makkah. Jadi kita mendapatkan barakah, dan kita doakan yang pertama ada Profesor Dr. Muhammad bin Abdullah Ar-Rabi'ah. Ini beliau. Beliau adalah profesor khusus di bidang Quran di Universitas Ummul Qura dan juga kampus yang di bawah supervisi raja langsung di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian juga bersama kita ada Dr. Hilal Hizam Sanad di pojok kiri. Beliau adalah ahli Al-Quran, pengajar tafsir dan ulumul Quran, yang sudah terbiasa mengisi banyak hal tentang Al-Quran di channel-channel baik televisi ataupun YouTube yang ada di wilayah khususnya di Makkah Al-Mukarramah. Di sebelah kanan saya, ini tidak asing bagi kita, beliau Profesor Adang Hambali, Pak Kiai yang senantiasa semangat untuk memberikan kesempatan kita beraktivitas di Pusdai ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting diberkahi aktivitasnya di Pusdai ini sehingga bermanfaat untuk umat seluruhnya insyaallah.
Alhamdulillah tadi kami ngobrol-ngobrol sampai detik ini di Pusdai ini sudah 400 kurang lebih yang masuk Islam. Mudah-mudahan senantiasa dapat dibimbing dengan baik, dan juga mewakili Gubernur Jawa Barat yang saat ini sedang di Bali menghadiri pertemuan G20. Kita doakan lancar semua aktivitasnya dan memberikan berkah untuk Indonesia. Diwakili dan mewakili Kabira juga. Ini ada Pak Hadi bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau tidak hanya menyertai kita, tapi juga mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang positif, baik untuk warga Jawa Barat khususnya, ataupun inspirasi untuk Indonesia pada umumnya. Teman-teman sekalian, ini saya melihat agak berbeda wajah-wajahnya malam hari ini, terutama yang sebelah sini. Ini wajah-wajah yang penuh dengan cahaya karena dekat dengan lampu. Qultu lahum wujuhum munirah fi hadhihi lailah mubarakah li'annahum qaribun min al-misbah al-lambat. Jadi, amam. Nah, baru bisa tertawa karena saya terjemahkan. Qabla an nu'ti al-kalima lit-ta'rif an mu'assasat an-Nabai' al-'azim bi Makkah al-Mukarramah, nabda lakum bil qissah. Sebelum saya sedikit memberikan pengantar untuk memperkenalkan apa itu Yayasan Nabai' al-'Azim, saya ingin buka sedikit di malam spesial ini dengan satu kisah nyata, singkat, padat, penuh harap. Kisah qasirah, sari'ah, mutawadhi'ah, lakin mali'ah birraja'i rabbani. Alhamdulillah. Ana kuntu mu'tamiran khilala usbu'ain as-sabiqain. Saya pergi menunaikan umrah 2 pekan yang lalu. فعندما وصلت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت المسجد النبوي الشريف. Ketika saya masuk ke Masjid Nabawi, taqarabtu ila rawdah asy-syarifah, saya mendekat kepada rawdah. Faraitu katsiran minan nasi kanu yashtaquna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat banyak orang yang mendekat ke Raudhah berebut karena rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabkun wa yad'un wa yunadun. Faqultu fi nafsi aina ana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika saya melihat banyak orang berharap ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya melihat pada diri saya di mana saya posisinya. Karena ternyata saingannya banyak. Hunalika tanafusul kabir di muqarabati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa liyakuna min atba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Ternyata persaingannya ketat, Bapak Ibu sekalian. Semua orang ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin bersama Nabi di surga. Wa kullun yuriduna an yakunu yani ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Fa qultu li nafsi hal ta'tini al-fursatu li liqa'i ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al-qiyamah. Maka saya katakan pada diri saya, apakah mungkin dengan padatnya banyak orang yang mendekat kepada Nabi ini masih ada peluang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fada'utu rabbal alamin ya rabbi. Maka saya berdoa, ya Allah, ajibu da'awatahum, la tudayyi' dumu'ahum. Ya Allah, jangan sia-siakan air mata mereka, jawab semua doa-doa mereka. Faqultu ya Rab, urzuq fursah lil ikhwanina alladhina lam ya'tihimul fursata li ziyarati hadzal masjid nabawi syarif wa khasatan min ikhwanina Indonesia. Saya katakan, ya Allah, banyak juga yang mungkin belum pernah berkunjung ke masjid ini, tapi rindunya begitu dalam kepada Nabi. Maka mohon kabulkan ya Allah, setidaknya berikan kesempatan pada orang-orang yang belum pernah berkunjung ke masjid Nabi untuk hadir di lingkaran masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya teringat dengan wajah teman-teman semua, dan saya bermohon, ya Allah, berikan kesempatan.
setidaknya jadikan sisa hidup kami bisa berkhidmat kepada Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'azamtu li nafsi Allahumma ij'al baqiyata amri li khidmatil Quran, li khidmatil Qur'ani wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Thumma qadimtu Makkah. Kemudian saya datang ke Mekah, fa idzan faja'ani risalah sautiyah allati arsalaha sadiqi Dr. Usama Al-Gharibi hamilatan saut المنعم الصفي القرآني الآتي من قبل مؤسسة النباء العظيم وهو صوت الدكتور هلال حزام السند. Tiba kemudian saya sampai di Makkah, Allah langsung kabulkan Pak, Bu. Tiba-tiba datang pesan suara dari Dr. Hilal Hizam Sanad bahwa memperkenalkan diri, kami fokus di bidang Quran, disupervisi oleh imam-imam Masjidil Haram, dan berkenan insya Allah ingin bersinergi memberikan kesempatan kepada kita untuk yang pertama kali di Indonesia dikunjungi, yaitu di Pusdai ini, bersinergi insya Allah. Ya, beliau ingin menyiapkan program khusus bagaimana menghidupkan Quran dalam keseharian kita. Karena nanti akan diperkenalkan yayasan ini membawa kehidupan Quran dalam semua segmen kehidupan kita. Bagaimana menghidupkan Quran di rumah tangga, bagaimana menghidupkan Quran di pekerjaan, bagaimana menghidupkan Quran dalam kehidupan sosial kita. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan mukjizat terbesar, akbar mu'jizah li Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, laisa bi'asa Musa. Bukan tongkatnya Nabi Musa alaihi salam, bukan mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam, tapi Allah berkenan, arada Rabbuna an yughayyira halata mujtama'il jahili ila khairal ummati bil Qur'anil Karim. Allah berkenan ingin merubah keadaan masyarakat jahiliyah. Maaf ya, penipu zaman jahiliyah komplit, pezina komplit, pembunuh komplit, pemabuk. Itu saya sering katakan, zaman Nabi pemabuk pemula itu paling minimal 5 kali mabuk dalam sehari. Untuk merubah itu semua, Allah tidak menurunkan mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya, mukjizat Nabi Isa dengan sentuhan tangannya, tapi bil Qur'anil Karim, dengan turunnya Al-Quran kurang lebih 22 tahun di setiap tempat yang Quran, merubah keadaan dari jahiliyah menjadi khaira ummah, dan langsung mendapatkan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala binuzuli surat Ali Imran min ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka dari itu, malam ini spesial, saya tidak ingin memperbanyak tausiah yang biasa kita sampaikan setiap malam Jumat. La uridu an utila hadithi alladhi ta'awadna alaihi 'inda muhadaratina al-usbu'iyyah, lakin hadhihi al-laila mubarakah nu'ti insyaallah al-fursa wal kalima ila ustadzaini karimaini, fa ana hadhihi al-laila akun mutarjiman faqat. Jadi malam hari ini saya menjadi penerjemah dari Syekh beliau berdua, dan nahnu nastafid insyaallah min waqtihima al-munasib من كلماتهما أيضا المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد تلك الكلمات المباركة نطبق القرآن في حياتنا اليومية حتى نعود إلى ربنا جل وعلا. فهمتم؟ فهمنا. جلنتم؟ جلنا gitu ya. طيب نعطي الفرصة لسماحة الأستاذ الشيخ محمد عبد الله ربيع أولا ليلقي لنا كلمة فنستفيد من تلك الكلمة المباركة. فالوقت والفرصة يتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حياكم الله أيها الإخوة والشباب خصوصا الذين اجتمعوا هذه الليلة على مائدة القرآن، وخير ما تجتمع الأمة
على كتاب الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Pertama, beliau berdoa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga semua hadirin yang hadir diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya beliau mengamati banyak anak-anak muda yang hadir di kesempatan kali ini. Semoga seluruh pemuda yang hadir saat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberkahan terbesar kecuali hadirnya Al-Qur'an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 233, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidak ada orang-orang berkumpul di satu tempat rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum, yang mereka belajar Al-Qur'an, mendiskusikan Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, illa kecuali diberikan 4 kemuliaan. Satu, ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman pada jiwa mereka. Yang ketiga, wa haffathumul malaika, disertai oleh para malaikat walaupun tak nampak di hadapan kita. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, diviralkan nama-nama mereka, disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai selesai pertemuan itu. Fadhal. أتيناكم من مكة محبة لكم، محبة لإخواننا في إندونيسيا، لما نعلم أن هذا البلد المبارك مليء بحملة كتاب الله عز وجل وحفظته وأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونحسبكم بإذن الله تعالى من أهل القرآن. وما لقاؤنا بفضيلة الدكتور إلا بإذن الله تعالى فاتحة خير لأن نكون يدا واحدة في خدمة كتاب الله تعالى. Kami datang dari Makkah, kota suci Makkah Al-Mukarramah, dengan penuh cinta kepada hadirin sekalian. Dan kami juga mengetahui bahwa Indonesia itu umat Islam terbesar di dunia yang dipenuhi oleh ahli Al-Quran dan dimuliakan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu izinkan kami datang membawa risalah Al-Quran, pesan-pesan kemuliaan dari Al-Quran yang memberikan insyaallah banyak keberkahan untuk kita semua. أنا أريد أن أسأل سؤال للتدارس: من هو أعظم رجل بذل حياته لخدمة القرآن؟ Beliau ingin bertanya dulu sebelum memulai pesan-pesannya kepada kita, siapa orang paling hebat yang merubah semua keadaan dengan Al-Quran? Jawab yang kencang. Irfa' sautakum. صحيح. صلى الله عليه وسلم اختاره الله ليكون صاحب رسالة القرآن التي هي أعظم رسالة وأشرف رسالة، فشرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خير رجل على وجه هذه الأرض أقام رسالة الله ونشرها، ونحن على سنته نسير. Kenapa beliau menjadi mulia? Karena Allah telah memilih Rasulullah SAW membawa risalah dengan pokok Al-Quran, dan justru dengan Al-Quran itulah beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling indah adalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan segala keberkahan Quran yang tadi disampaikan. من منا أيها الشباب يريد أن يبذل وقته وعمره كله في خدمة القرآن؟ Pertanyaan kedua, ini ujian tapi penting nih, biasanya suka ada hadiahnya nih. Siapa yang ingin menjadikan sisa hidupnya senantiasa dekat dengan Al-Quran? Boleh angkat tangan. الله أكبر. Masya Allah. هكذا تكون الهمم الصادقة التي تسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارتقاء بالقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض بها آخرين. نسأل الله أن يرفعنا بالقرآن. Baik, amin. Seperti inilah seharusnya
semangat kita itu, ini saya tambahkan sedikit ya, tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat tangan seperti itu, tapi harus ada benar-benar komitmen untuk mewujudkan Quran dalam kehidupan kita keseluruhannya. Dan dengan itu kemudian Allah akan mengangkat kita, karena dengan Quranlah Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu kaum, satu generasi, dan dengan keterangan Quran pula disebutkan bagaimana generasi-generasi itu tertinggal. Jadi kalau Anda tadi mengangkat tangan, kata beliau itu gambaran dari komitmen sesungguhnya untuk mewujudkan Quran dalam kehidupan kita. Siap? Takbir. أول خطوة نبدأها في حمل رسالة القرآن أن نحمل القرآن في قلوبنا. هذه النعمة التي إذا جعلها الله في صدرك فأنت بهذا بإذن الله قد سلكت طريق القرآن. ونحن نرى كما أخبرنا الشيخ ونسمع أن آلاف مؤلفة من الشباب بفضل الله تعالى يحفظون القرآن ويختمونه. Langkah pertama, kalau ingin jadi ahli Al-Quran, maka bawa Al-Quran ke dalam hati kita. Jadi interaksinya bukan hanya di lisan, tidak hanya disematkan di pikiran, tapi langkah yang paling awal untuk menjadi ahli Al-Quran, bawa Quran menyatu dengan hati kita. Kalau sudah sampai ke dalam hati kita, maka Quran akan memberikan dampak dalam jiwa kita dan menyiapkan seluruh tubuh kita untuk menerima petunjuk dari Al-Quran. Cinta juga begitu kan, dari mata turun ke hati. Kalau sudah sampai hati, maka melekat kuat dalam kehidupan. Yang cinta itu dari saya tadi ya. Fadhal Syekh. النبي صلى الله عليه وسلم جعل أهل القرآن هم خير هذه الأمة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كل واحد منا يطمح إلى أن يكون من خير هذه الأمة فيتعلم القرآن بحفظه ثم بفهمه ثم بالعمل به. وقد كان السلف الصالح كما قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. فينبغي أن يكون همنا هو حفظ كتاب الله والعلم بفهمه والعمل بتطبيقه والتخلق به. Kemudian yang kedua, setelah kita menempatkan Quran dalam hati kita, bahasa singkatnya mencintai Quran dengan segenap jiwa kita, maka mulailah step selanjutnya, ini penting, kepada interaksi yang kedua, yaitu satu, untuk mengenal Quran dengan membacanya. Yang kedua, meneruskan kepada langkah untuk menghafal ayat-ayat Quran yang sesuai dengan kegiatan dan aktivitas kita. Yang ketiga, memahami Quran yang kita baca dan kita hafalkan itu. Yang keempat, mengamalkan Quran dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang telah kita pahami itu. Jadi kalau ada pebisnis, ayo baca Qurannya, hafalkan ayat-ayat terkait dengan bisnis itu, lalu pahami isinya, amalkan jadi pembimbing dalam kehidupan. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Abdurrahman As-Sulami, dari beberapa generasi sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka jika Anda mampu melakukan itu, Anda akan menjadi generasi terbaik yang hadir di zamannya, yang belajar Al-Quran, membacanya, menghafalnya, memahaminya, sekaligus mengamalkannya. Dan itu yang telah merubah orang-orang terdahulu, dan disampaikan tipsnya oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang sanadnya tersambung kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau mengatakan, akhadtul Qur'ana an aqwamin min sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Saya mengambil Quran dari banyak sekelompok sahabat, dan mereka tidak menghafal Quran dari Nabi dan tidak belajar kecuali 10 ayat dulu, pahami dulu, amalkan dulu, baru beranjak kepada ayat-ayat yang berikutnya. Fadhal. نحن حضرنا هنا من مكة إلى أندونيسيا لنتعاون مع إخواننا في جمعيتنا المباركة التي يشرف عليها فضيلة الدكتور، جمعية أخيار، وهي من خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفضيلة الدكتور وفقه الله يحمل رسالة القرآن
وقد وضع مسابقات لأجل حفظ كتاب الله تعالى ويكرم أهل القرآن كما أكرمهم الله. ونحن الآن في هذه الليلة أمامنا أكثر من 10,000 أو 15,000 من الشباب. نريد أن نضع تحدي: من الذي لديه استعداد أن يحفظ القرآن بإتقان مع فهم معانيه باللغة الإندونيسية أو الغريب المترجم، ونضع لذلك بإذن الله بالشراكة مع شيخنا الكريم في جمعية أخيار جائزة قيمة تكون بالقرعة ما شاء الله بإذن الله تعالى لأفضل 10 يحفظون القرآن بإتقان مع فهمه وفهم معانيه. تفضل يا دكتور. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Alhamdulillah, Muassasat Naba'il Azim bekerja sama dengan Quantum Akhyar Institute. InsyaAllah akan mengadakan berbagai program gratis khusus untuk menguatkan diri kita terhadap Al-Quran, yang nanti juga akan dikerjasamakan di Jawa Barat, khususnya dengan Biro Kesra disupervisi oleh pemerintahan Jawa Barat. Tapi beliau ingin memberikan challenge dulu malam hari ini. Siapa yang ingin siap ikut program menghafal dan memahami Al-Quran, yang dari situ akan dibuatkan satu musabaqah, perlombaan, dites. Nanti yang lulus tes 10 terbaik akan diberikan hadiah umrah yang langsung dijamu di Mekah, diundang ke tempat beliau bertemu dengan Imam Masjidil Haram. Siapa yang ingin ikut? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. إذن لعل فضيلة الدكتور في هذا المركز المبارك يتولى هذه المبادرة وبإشرافكم فضيلة الدكتور. السلام يمكن إن شاء الله. إن شاء الله ما يأتي رمضان إلا والجائزة بإذن الله إن شاء الله. Baik, siapkan diri baik-baik ya. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Dah, diberi waktu 7 bulan untuk menyiapkan diri dari sekarang. Nanti dekat-dekat Ramadan kita adakan musabaqah. Ini saya lihat wajahnya dulu nih supaya hafal nih. أريد أن نري الوجوه النيرة يا نرى وجوه نيرة هذه لنا مستعدون كلهم. سأحفظ كل الوجوه عندكم. Saya mau melihat wajah-wajahnya supaya kenal. Siap insyaallah? 5 bulan cukup? 5 أشهر أو 4 أشهر, 4 bulan? 3 bulan? لماذا الصوت يكون ضعيف يعني makin turun makin insyaallah 6 bulan ya. 6 bulan. Yang ikut at-taysir insyaallah sebulan bisa hafal. Nanti 7 bulan lagi Ramadan tiba. Sekarang sudah di akhir Al-Muharram. Hadiah umrahnya spesial bulan Ramadan. 10 orang disambut langsung, difasilitasi semua gratis, diundang ke Mekah ketemu Imam Masjidil Haram. Siap? Musta'id? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. أنا أختم لا أطيل، أجعل الدكتور يعني يكمل في التعريف بمؤسسة النبع العظيم وما لديه، لكنني أطلب من فضيلة الدكتور قصة، تسمح لي؟ تفضل. الحقيقة استمعت إلى فضيلة الدكتور بقصة حياته وكيف أكرمه الله بالتعلق بالقرآن، لعله يحدثنا بها، لعل بعض الشباب لم يسمعها ولعل الله ينفع بها. Beliau ingin memberikan kepada kita satu hikmah dan pesan mendalam dari perjalanan kami, khususnya saya pribadi yang sampai hari ini berusaha menjadi ahli Al-Quran. Tadi saya ngobrol dengan beliau perjalanan hidup kami pribadi yang ditinggal ayahanda, dan saya pernah cerita ini, dan kalau saya teruskan pun dan saya ulang lagi mungkin pertemuan kita selesai sampai di sini. Haqiqah ana akhbartu hadhihi al-qissah lil ikhwan al-musyarikin wal mustami'in faqultu lahum ahyanan qad sya'artu bi syai'in 'indama atadhakkar hadhihi al-qissah
qad atawaqqaf min al-barnamij bisayl ad-dumu'i wa raja'i min Allah subhanahu wa ta'ala an yubarika abi fi qabri. Jadi saya hanya berharap setiap huruf yang saya bacakan, saya ajarkan, arju min Allah subhanahu wa ta'ala min kulli harfin ta'allamtuhu min al-Qur'anil Karim wa 'allamtuhu lin-nasi ajma'in mimma qadra mastata'tu bi'idznillah subhanahu wa ta'ala in kana lahu al-ujur satasil ila abi wa takunu nuran fi qabri wa ila ummi satakunu rahmatan fi hayati hatta na'uda ila rabbina fanahnu ishtaqaqna biqawli rabbil alamin jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Fi nafs al-kalimah bil ayat al-mukhtalifa qala rabbuna fi surah al-Fatir min al-ayat al-thalithah wa al-thalathin بنفس الافتتاح جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور لمن هذه الآيات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه الآيات ضمن فيه لأهل القرآن الكريم. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى بوسيلة خدمة القرآن الكريم سيجمعنا مع عائلتي وأبي وأمي في رضاه واللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رافقا ومعكم جميعا. Jadi saya bermohon setiap huruf yang saya sempat pelajari dan dapatkan dari mushaf peninggalan ayah sepeninggal beliau, dan saya bacakan di ruang tengah menghadap ke arah kiblat, saya katakan, ya Allah, jika memang ada pahala dari setiap huruf di mushaf ini, dan ayah saya telah meninggalkan saya tanpa meninggalkan apapun kecuali mushaf ini, dan tidak ada kesempatan membahagiakan ayah karena telah wafat, maka mohon jadikan setiap huruf yang saya baca ini mengalir pahalanya untuk ayahanda menjadi penerang di alam kuburnya, dan rahmat untuk ibunda yang mengumpulkan kami kembali dalam ridhamu dengan kehendakmu ya Allah, bersama Rasulullah dan bersama teman-teman semuanya ahli Al-Quran insyaallah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Ahsanul jazaa. Barakallahu fikum Syekhna al-Fadil. أنا حقيقة مسرور جدا بهذا اللقاء وفرح والله فرح لا أستطيع أن أعبر عنه، لأني أرى وجوها من وجوه الشباب المشرقة التي هي مستقبل الأمة بإذن الله تعالى، والأمة قادمة إلى نصر وتمكين وفتح من الله تعالى بهذه الوجوه النيرة التي تحمل راية القرآن وتنهض به في الأمة بإذن الله تعالى. وإن شاء الله تعالى يكون لنا لقاء قادم ونحضر إن يسر الله لنا حضور تكريم الإخوة الذين سيكرمون بالجائزة، أنا أو الدكتور أو من يسر، ونشارككم مرة أخرى بإذن الله تعالى فرحتكم وبارك الله فيكم. Beliau mengucapkan terima kasih mendalam atas pertemuan di malam hari ini, melihat wajah-wajah yang penuh dengan cahaya dari teman-teman semuanya, dan beliau berhusnudzan bahwa semua ini adalah ahli Quran insyaallah, yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kemuliaan. Tapi beliau menutup dengan janji tadi, saya datang malam hari ini disambut dengan berbagai kemuliaan, tapi saya akan menunggu siapa nanti yang menjadi ahli Quran yang berhasil melalui musabaqah di Ramadan nanti, dan giliran saya akan memuliakan mereka semua. Jadi ini tantangan untuk kita semuanya. Siap insyaallah? Ya, takbir. Baik. Wa nu'til kalimah التالية لفضيلة الدكتور هلال حزام سند فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين
محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، بادئ ذي بدء أشكر الله جل وعلا الذي جمعنا بهذه الوجوه المتوضئة النيرة الطيبة في بيت من بيوته. Saya pertama ingin mengawali setelah memuji Allah dan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini, yang saya lihat wajahnya penuh dengan wajah kemuliaan, wajah orang-orang baik yang memancarkan cahaya-cahaya kebaikan. كما أشكر أيضا حبيبنا الغالي ودكتورنا الحبيب الدكتور آدي هداية، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يعظم أجره وأن يبارك أثره وأن يجعل كل ما يقوم به في موازين حسناته. كما وأشكر أيضا البروفيسور أدن والأستاذ أيضا على حضورهم معنا، وأشكركم أنتم أهل الفضل بعد الله عز وجل على حضوركم هذا اللقاء المبارك وعلى تشريفكم هذه البقعة المباركة. Beliau juga tidak lupa mengucapkan apresiasi mendalam, terima kasih pertama pada penyelenggara di acara malam hari ini, pertama Direktur Pusdai Profesor Kiai Haji Adam Hambali, beliau mengucapkan terima kasih. Yang mewakili Biro Kesra Pak Hadi, beliau mengucapkan terima kasih. Tapi di antara sekian yang beliau spesialkan adalah Bapak Ibu sekalian yang datang pada malam hari ini, karena memang tanpa kehadiran Bapak Ibu sekalian tidak akan berjalan acara ini dengan baik. Dan beliau menyampaikan tidak ada keutamaan setelah beliau memberikan keutamaan pada Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba-hamba yang diutamakan oleh Allah, yaitu ahli Al-Qur'an. ثانيا أشهد الله جل وعلا أنني أحبكم في الله، وأسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم بحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. قولوا آمين. Amin. Selanjutnya beliau bersaksi bersumpah di hadapan Allah bahwa beliau mencintai kita semuanya, dan beliau berdoa khusus bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak hanya bertemu di tempat ini malam hari ini, tapi kita pun dipersatukan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari insyaallah. Katakan amin. أحباب الكرام، الله جل وعلا جعل لنا في كل عام 12 شهرا، وجعل شهرا واحدا هو خير هذه الشهور، ألا وهو شهر رمضان. لماذا جعل الله جل وعلا شهر رمضان هو خير الشهور؟ ولماذا جعل الله جل وعلا خير الليالي ليلة القدر؟ ولماذا جعل الله جل وعلا خير الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا جعل الله جل وعلا خير البشر من يتعلم القرآن ويعلمه؟ Ini satu hal yang sangat penting bagi yang menjadi ahli Al-Quran. Beliau menyampaikan pertama, teman-teman sekalian, seperti diketahui Allah menetapkan perjalanan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Di surah At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Dari 12 bulan itu Allah tetapkan satu yang istimewa, yang bukan hanya bulannya saja Ramadan, tapi malamnya istimewa, siangnya istimewa, dan yang paling menarik bukan hanya menetapkan Ramadannya, tapi Allah pun memilih Rasul yang istimewa sebagaimana Allah memuliakan Ramadan karena sebab ini. Dan yang paling terkait dengan kita, semua keistimewaan ini pun berdampak kepada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah di kalangan hamba-hamba selain Nabi dan Rasul. Apa yang menyebabkan Ramadan istimewa? Malamnya, siangnya, Rasulnya istimewa, orang-orang ini istimewa. Itu yang ingin beliau kemudian teruskan. Fadhal. لو جئنا نتأمل
في هذه الخيرية التي جعلها الله جل وعلا لشهر رمضان وليلة القدر وللنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من بعده، لوجدنا أن العامل المشترك بين هذه كلها هو القرآن الكريم، هو كتاب الله أنزله الله في رمضان فكان خير الشهور، وأنزله الله في ليلة القدر فكانت خير الليالي، وأنزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان خير الأنبياء، وجعل الله جل وعلا خير الناس وخير البشر هم من يتعلمون القرآن ومن يعلمونه، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Kalau teman-teman mencermati, jawaban dari semua tadi tidak lain hanya satu saja, Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan berubah menjadi Sayyidus Syuhur. Al-Quran turun di malam Ramadan, malamnya Lailah Mubarakah, Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan kemudian di Makkah, diturunkan di Madinah, merubah keduanya menjadi dua kota yang diberkahi. Al-Quran diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau terpilih menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Kesimpulannya, Al-Quran melekat kepada siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun, akan merubah orang ini menjadi orang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang langsung dijamin melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat lisan beliau, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Maka siapapun yang mampu mendekat kepada Al-Qur'an, mempelajari dan mengamalkannya, kata Nabi, saya jamin dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan menjadi orang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. إذن إذا أردنا أن نكون من أهل الله جل وعلا ومن خير الناس فعلينا بكتاب الله جل وعلا، علينا بقراءة القرآن الكريم، علينا بتعلم القرآن الكريم، لكن حفظ القرآن على شرفه وأهميته لا يكفي، تعلم القرآن الكريم على أهميته لا يكفي، نحتاج أن ننتقل من دائرة العلم والمعرفة لكتاب الله جل وعلا إلى دائرة التطبيق والعمل في حياتنا حتى يحدث تغييرا حقيقيا في واقعنا الذي نعيشه. Jawabannya, kalau teman-teman ingin menjadi orang yang paling istimewa tadi, maka jadi bagian dari ahli Al-Quran. Tapi menjadi ahli Al-Quran yang sejati tidak cukup dengan membaca dan menghafalkannya saja, walaupun di situ ada pahalanya. Kalau Anda menginginkan dampak langsung dari Quran yang merubah kehidupan kita, maka kita harus melewati fase bacaan dan hafalan menjadi fase amalan dan implementasi dalam kehidupan. Jadi sekarang PR-nya, yang menghafal sudah banyak, membaca sudah banyak. PR-nya sekarang, siapa di antara yang mampu menghafal dan membaca itu, yang mengamalkan Quran dan membawanya dalam kehidupan kita. Ahadu kibari Quraisy الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاوضه، سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل انتهيت أكملت؟ قال له نعم، قال فاسمع مني، فقرأ له بداية سورة فصلت، فلما أكمل الصفحة الأولى تقريبا رجع إلى قومه متأثرا، وهو لأول مرة يسمع وهو مشرك غير مؤمن، لكنه رجع إلى قومه متأثرا حتى قال قومه والله لقد رجع لكم بوجه غير الذي ذهب به. Masya Allah. Tahukah teman-teman, dahsyatnya bacaan Quran saja ketika di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy yang terkenal dengan ahli sastra, pandai membuat puisi, sangat menguasai di bidang qasidah dan sastra, kemudian menyampaikan kepada Nabi bagaimana keunggulan-keunggulan puisi dan sastra mereka yang tertandingi. Nabi ketika mendengar selesai itu semua, lalu Nabi mengatakan, apakah kalian sudah selesai? Kata mereka, sudah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sebentar saja dengarkan apa yang aku sampaikan dan bacakan dari Al-Quran.
ketika Nabi membacakan satu halaman saja kurang lebih dari surah Fussilat, pembuka surah Fussilat, maka apa yang terjadi? Baru dibacakan sudah merubah bagaimana rona wajah mereka, keadaan jiwa mereka, sampai ke dalam relung hati mereka, sehingga ketika mereka pulang ke tempat masing-masing terjadi perubahan di wajah mereka antara datang dengan pulang. Beliau ingin sampaikan bagaimana orang-orang yang benar berinteraksi dengan Quran dari bacaannya saja mampu merubah orang lain dengan fadilah Quran. Maka bagaimana ketika mengamalkannya? Maaf sebagai tambahan, antum sering merasakan kan, kalau ada imam bagus baca Al-Quran, ada getaran kepada hati, kadang menangis dengan baik, itu baru bacaannya. Maka bagaimana ketika itu diamalkan dalam kehidupan kita? Hadza wa huwa musyrik. Hatta ghairul bashari athara alaihimul Quran. Allah Jalla wa Ala yaqulu fi suratil Hashr, kama tahfazu atau yahfazuha ba'dukum. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جبال لو أنزل عليها القرآن لتصدعت وتشققت من خشية الله فما بال هذه القلوب الضعيفة في هذه الأجساد الهزيلة لتتأثر من كتاب الله ومن كلام الله. Sebelum kalimat ini belum menyampaikan di kalangan orang musyrik Mekah saja diperdengarkan Quran, bergetar jiwanya, berubah wajahnya. Allah menyampaikan di surat Al-Hashr yang tadi dibacakan kepada kita, gunung saja kalaupun diturunkan Quran, maka kalimat-kalimat Quran saking dahsyatnya menjadikan gunung saking khusyuknya dan bergetar. Getarannya bisa menjadikan gunung terbelah saking khusyuknya mendengar ayat-ayat Quran. Jika gunung yang keras saja bergetar mendengar Quran, jika orang musyrik saja bergetar jiwa dan wajahnya mendengar Quran, maka bagaimana dengan jiwa-jiwa Anda yang telah mengatakan Anda Muslim dan hatinya tidak lebih keras daripada gunung? Jika ada di antara kita belum tersentuh dengan Quran, dan beliau menguji tadi dengan bacaan Quran, apakah iman kita bergetar ketika mendengar Quran? Jika gunung saja terbelah, jika orang musyrik saja punya getaran, maka mengapa kalbu kita yang lebih lembut daripada gunung tidak bisa mendapatkan getaran dari Al-Quran itu? Qala Rabbuna fi suratil Anfal,
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun fa aina tilkal qulubil khashi'ah. Tafadhal. من هنا انطلقت فكرة مؤسسة النبأ العظيم بمكة المكرمة، أسميناها مؤسسة النبأ العظيم تيمنا بهذا النبأ الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وفي المكان الذي نزل فيه النبأ العظيم في مكة المكرمة ما شاء الله انطلقت هذه المؤسسة المباركة بهدف نقل الناس والأخذ بأيديهم من دائرة العلم والحفظ للقرآن إلى دائرة العمل والتطبيق بهذا القرآن. Untuk menggetarkan hati insan beriman dan mendekatkan dengan Quran itu, itulah dasar yang menjadikan beliau-beliau ini mendirikan Yayasan An-Naba' Al-Azim yang persis letaknya di kota Makkah, tepat di tempat turunnya surah An-Naba. Dan diharapkan dengan berdirinya muassasah ini mampu mengalihkan atau melampaui program-program yang biasanya kita fokus dengan bacaan dan hafalan. Maka pesan utama dari Yayasan Naba'ul Azim ini ingin kemudian meneruskan hafalan dan bacaan ini ke dalam program yang baru, yaitu program menghidupkan Quran dalam praktek keseharian kita. Fadal. المؤسسة قامت بعمل مادة علمية أو منهج علمي خاص بهذه أو بهذه المنهجية التي نريد تطبيقها بين الناس، ونريد من الناس أن يتعلموها ليعملوا بها. فأنشأت منهجية خاصة أسميناها منهجية التدارس، منهجية التاءات الخمس، منهجية التاءات الخمس، حتى نتعلم القرآن ونعمل به أيضا. Untuk itu misi Yayasan Naba'ul Azim ini bagaimana menerjemahkan Quran dari wahyu menjadi bimbingan dalam berkehidupan, maka disiapkanlah kemudian berdasarkan riset dan kebutuhan setiap kita dalam beraktivitas, kurikulum-kurikulum yang seluruhnya terambil dari ayat-ayat Al-Quran. Maka dibuatlah kemudian konsep bimbingan, panduan atau pedoman hidup Qurani yang berdasar kepada 5 ta. Berapa? 5 ta, khamsat ta'at. Wa ma hiya khamsat ta'at? Wa ma adraka ma hiya? Nasma' min asy-syaikh falyatafadhal. 5 ta. Khamsat ta. 5 ta. Oke. إذن هذه الخمسة تاءات: التمهيد، التلاوة، التفسير، التدبر، التزكية. التمهيد sebutkan sama-sama. التلاوة، التفسير، التدبر، والتزكية. ما يحتاجون ترجمة. Itu hamsata, yakfi terjemah. Paham ya? Ulangi sama-sama. 1, suaranya yang kencang. 1, at-tamhid. 2, at-tilawah. 3, at-tafsir. 4, at-tadabbur. 5, at-tazkiyah. Kam ada 2 ta? Berapa jumlahnya? 5 ta. Fadhal. ما معنى التمهيد والتلاوة والتفسير والتدبر والتزكية؟ نحن قمنا بعمل منهج للمفصل كاملا من سورة قاف إلى سورة الناس، من سورة قاف إلى سورة الناس، وعملنا هذا المنهج بهذه التاءات. مثلا نأخذ سورة الفاتحة، إذا أردنا أن نتعلم سورة الفاتحة أولا التمهيد. ما معنى التمهيد؟ ما أسماء هذه السورة، فضائل هذه السورة، أسباب نزول هذه السورة. هم الآن ما عادوا يسمعون لي، بدأوا ينظرون إلى الحقيبة
وما عادوا يسمعون كلامي. هذه هي الحقيبة، هذا المنهج. التمهيد التعريف بالسورة، مدخل، أسباب النزول، أسماء السورة، فضائل السورة. التلاوة نقرأ هذه الآيات، نقرأ مثلا سورة الفاتحة. الثالث التفسير، المعنى الإجمالي وغريب الألفاظ فقط. التدبر والتزكية حتى تترجم إن شاء الله. Baik teman-teman, jadi kurikulum ini dikemas kemudian juga dalam bentuk buku panduan. Dan nanti yang ikut juga akan dibagikan gratis. Buku panduan ini nanti ada tahapan-tahapan. Misal tahap pemula nanti ada kurang lebih 3 buku untuk mengeluarkan dulu ayat-ayat atau surah-surah yang pertama kali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam prinsip 5 ta ini. Dalam At-Tamhid misalnya, ya, beliau memulai dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas. Dengan mulai misalnya mencontohkan bagaimana prosesnya tamhid ini mengenalkan Quran dulu. Jadi metodologinya bagaimana kita bisa mempraktekkan tanpa kenal. Misal Al-Fatihah misalnya, kita baca tiap hari minimal 17 kali. Siapa yang baca 16 kali? Kalau 16 kali berarti sholat subuhnya kurang 1 gitu ya. Ya, kita baca Al-Fatihah 17 kali. Tapi pernahkah kita kenal misalnya kenapa disebut Al-Fatihah? Ada berapa namanya? Apa kisahnya? Asbabun nuzulnya? Apa fadilahnya? Apa manfaatnya? Dan ini nanti dibuat dengan cara yang menyenangkan, dibawa ke rumah, orang tua ngobrol dengan anak, metode tebak-tebakan, kemudian ada metode tanya jawab. Itu adalah tamhid, mengenalkan Quran sehingga merasa ada rasa mengenal dengan ayat yang akan digali, tahu tentang semua yang terkait dengan surah, sehingga ketika akan dibaca di step yang selanjutnya sudah kenal dan kita merasakan penasaran untuk menggalinya lebih jauh. Fadhil Syekhna. إذن التمهيد والتلاوة والتفسير، ثم بعدها التاء الرابعة التدبر. ما هو التدبر؟ نقف عند الآية مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا قال الله بسم الله ولم يقل بسم الملك، بسم العزيز، بسم الجبار؟ لماذا بسم الله؟ مفتاح التدبر التساؤل. لماذا قال الله بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقل بسم الله الجبار مثلا، بسم الله المنتقم، بسم الله العزيز؟ لماذا الرحمن الرحيم؟ هذه التساؤلات تثير عندنا التفكير للبحث عن الإجابة على هذه التساؤلات، وهذا هو التدبر. Baik, setelah kita memahami, termotivasi, ingin tahu tentang Quran lebih dalam, step yang kedua tadi membacanya dengan benar, tilawah. Step yang ketiga paham tafsirnya. Yang keempat, nah ini yang paling mahal ini, tadabbur. Memahami setiap rahasia dalam kandungan huruf-huruf dan kalimat Qur'annya. Tadi beliau contohkan Bismillahirrahmanirrahim 114 kali disebutkan dalam Al-Quran. Itu bukan hanya berapa kali disebutkan, tapi kenapa menggunakan kalimat Bismillah? Bukan Bismi misalnya Al-Jabbar, Bismi Al-Azim. Kenapa menggunakan kata Bismillah? Disebutkan berapa kali huruf ba-nya ini? Disebutkan berapa kali kata Allahnya? Dianalisis kenapa kalimatnya ada di situ. Kenapa Ar-Rahman? Kenapa Ar-Rahim? Sampai paham betul setiap hurufnya. Kalau mau digali lebih dalam, dari 14 kali penyebutan huruf ba, fungsinya dalam bahasa Arab, apa fungsi dari 14 ini huruf ba ini? Semua digali sampai kita paham intinya, tahu rahasianya, benar bacanya, tahu tafsirnya, dan paham tadabbur ayatnya. Hada tadabbur at-ta' الرابعة. التاء الخامسة والأخيرة التزكية. ماذا نقصد بالتزكية؟ التزكية يعني التخلق، التمثل بهذه الآيات التي نتدارسها. كيف ننتقل من جانب ومن دائرة المعرفة لمعنى هذه الآية والتأمل لهذه الآية والتدبر لها إلى التطبيق. بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ما الذي يمكن أن أطبقه في واقعي من خلال هذه الآية؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم
بما أن الله جل وعلا ابتدأ هذا النبأ العظيم القرآن بالبسملة فمن باب أولى أن أبدأ كل أقوالي وكل أعمالي بذكر الله جل وعلا. هذا شيء عملي. إذن أنا أنتقل من دائرة العلم إلى دائرة العمل فأطبق هذه الآية. الله قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذن وصف نفسه بالرحمة. إذن أنا لابد من أن أكون رحيما بنفسي بأهلي بأولادي بجيراني بمجتمع الذي أعيش فيه بالناس جميعا، وهكذا ننتقل إلى دائرة التطبيق. Masya Allah, ini mahal sekali nih. Setelah kita memahami setiap hurufnya, setiap kalimatnya, tersisa yang terakhir, yang kelima, tazkiyah. Prakteknya. Bagaimana memahami ayat itu dan meresapkan pada jiwa kita, sehingga menjadi sifat dan karakter yang dipraktekkan dalam kehidupan. Contoh beliau tadi contohkan, ketika Allah membuka Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah saja yang pencipta membuka Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita yang hambanya tidak mengawali aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim? Saat makan Bismillahirrahmanirrahim, pakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sampai Nabi menerangkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqta. Sampai saking pentingnya Bismillahirrahmanirrahim, Nabi mengatakan setiap ada perbuatan baik gak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terputus keberkahan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah saja memulai pakai Bismillahirrahmanirrahim. Masa kita yang hamba gak pakai Bismillah? Satu. Dua, kita belajar sifat-sifat di situ. Takhalluq. Allah menyifati dirinya dengan Rahmanir Rahim, yang penuh dengan kasih sayang. Setelah paham kata Rahman, kata Rahim, kedalaman sifat kasih dan sayang, kita bawa itu sebagai bagian dalam karakter hidup kita, dipraktekkan dalam hidup kita. Kalau jadi suami, suami yang berkasih sayang. Jangan sampai tiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim tapi kasar pada pasangan. Pada anak begitu kasar. Pimpinan kebawahan begitu kasar, padahal sholatnya baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Anda pedagang, pada pelanggan kasar, padahal barusan keluar dari pusdai baca Bismillahirrahmanirrahim. Anda keluar dari taklim di pusdai, kok bisa saling bersaut-sautan dengan teman? Saling kasar, tidak menyapa, padahal baru baca solat baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka di mana kalimat Rahman dan Rahim yang biasa kita baca itu? Mungkin Anda khatam di tilawah, mungkin Anda khatam di hifdzul Quran, mungkin Anda khatam di tadabbur, tapi prakteknya, khatamkah Anda mempraktekkan semua ayat yang Anda baca dan hafalkan itu? Dan itu akan dihisab. Ini yang mahal. Fadhal Syekh. إذن هذه هي منهجية التدارس التي بنيناها في مؤسسة النبأ العظيم، وقمنا بفضل الله جل وعلا بعد إذن الدكتور آدي بعمل حقيبة. هذه حقيبة للمبتدئين. هذه من سورة قاف إلى سورة الناس، 3 كتب للذين هم في الثانوية، في المتوسطة، في بداية الجامعة، للذين يدرسون تخصصات غير شرعية وغير إسلامية مثلا، لعامة الناس، للأسر في البيوت والمنازل. هذه الحقيبة تنفع لهم، وبإذن الله جل وعلا في هذا العام سنعمل على ترجمتها إلى اللغة الإندونيسية إن شاء الله. Baik, teman-teman, beliau berbicara bukan hanya kalimat dan tausiah, tapi memang sudah menyiapkan kurikulumnya. Nah, tadi ditunjukkan ini sudah ada bukunya 3 jilid. Dan insya Allah dalam waktu dekat juga, sekarang ketika datang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah, tadi pagi kami bertemu, akan dikerjasamakan dengan Quantum Akhir Institute. Dan Jawa Barat punya berita baik karena ada kerjasama juga di program ini dengan Biro Kesra, ya, di pemerintahan Jawa Barat, dan juga Pusdai siap menjadi tempatnya. Maka insya Allah ini akan 34 provinsi, 34 provinsi. Jawa Barat tempatnya insya Allah Pusdai siap. Kita akan buka gratis, nggak ada yang bayar. Kalau minta bayar laporkan saya. Ya. Ini insya Allah level pertama untuk tahap SMP, SMA, dan juga awal di tingkat kampus di universitas. Jadi nanti teman-teman, kurikulumnya sudah ada, tinggal dikaji, tinggal dipraktekkan untuk tahap yang pertama, tahap pemula. Insya Allah kita akan kembangkan sampai seluruh
wilayah di Indonesia, 34 provinsi, khususnya bagi yang muslim yang ingin mendalami Quran, menjadi ahli Quran, atau ada yang non muslim ingin tanya-tanya tentang Quran, kita berikan kesempatan yang serupa. Takbir. Fadhal. وأيضا هذه الحقيبة الأخرى من سورة قاف إلى سورة الناس، لكن للمتقدمين، لأصحاب الهمم العالية من طلبة العلم الشرعي المتخصصين في الدراسات القرآنية، للعلماء، للدعاة. هذه المادة مختلفة عن تلك المادة من حيث العمق، هذه أعمق من تلك، لكن المنهجية هي نفس منهجية التدارس التاءات الخمس، إلا أن المادة العلمية هنا أعمق من المادة العلمية هنا. Kemudian yang kedua, kalau tadi sudah selesai, lulus yang tahap tadi, atau ada yang selain tingkatnya SD, SMP, SMA, ya, khusus bagi para da'i. Teman-teman yang da'i, ini juga Pusdai punya programnya, atau nanti di 34 provinsi, khusus bagi yang da'i, yang mubaligh, yang ingin belajar advance kelasnya, sudah disediakan juga kurikulumnya dengan metode yang sama. Ini maknanya apa, ada di mana tempatnya, turunnya kapan dan sebagainya, sehingga betul-betul menguasai Al-Quran. Tinggal antum lihat saja diri sendiri. Ini wajah-wajahnya kan beda nih. Ada wajah-wajah kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Ada wajah-wajah alif lam mim tuh, ya. Wajah Al-Baqarah, wajah Ali Imran. Yang kira-kira masuk wajah-wajah kelas pemula boleh. Ya, masuk kelas pemula, ya jangan lihat SMP SD-nya, ya. Kita lihat bagaimana keadaan kita di hadapan Al-Quran. Nanti insya Allah ini pun akan disusun, ya, akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga semua memiliki kesempatan yang serupa. Dan nanti saya tidak ingin mendahului, ada juga berita baiknya. Teman-teman yang belajar da'i-da'i yang spesial, yang betul-betul sudah menguasai dengan baik, akan khusus dikirimkan ke Mekah untuk mendapatkan pendalaman di sana. Insya Allah itu gratis. Tempat tinggalnya, makannya, minumnya, transportnya, plus ibadah umrah yang ada di dalamnya. Siap? Siapa yang mau angkat tangan? Oh, Masya Allah, mustahil dulu. أسأل الله جل وعلا في نهاية هذا اللقاء المبارك أن يوفق هذه الوجوه المتوضئة لزيارة بيته الحرام، وأن يجعلكم من زوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم وأباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا أيضا وكل من نحب من رفقائه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. Beliau menutup pertemuan malam hari ini dari sesi beliau dengan mendoakan untuk kita semua. Semoga semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan dari semua kedatangannya sampai tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau khusus bermohon kepada yang belum kesempatan untuk berhaji berumrah, insyaallah disegerakan untuk berhaji berumrah dan mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih penting daripada itu, insyaallah kita akan segera follow up ini. Saya menyarankan pada teman-teman, karena dikerjasamakan dengan Quantum Akhyar, dan kita terhubung juga saat ini live dari seluruh wilayah di Indonesia dan di luar negeri. Ada 19 negara yang juga tersambung resmi belajar dengan Quantum Akhyar Institute. Semua terbuka kesempatannya. Daftar ya di program STUAH gratis. Daftar, dapat paket dibimbing nanti, sama-sama belajar. Kurang apa lagi? Syekhnya udah kami datangkan sendiri. Syekh datang sendiri, duduk sendiri, ceramah sendiri, bawa kitab hadiah sendiri, nawarin hadiah umrah sendiri, diterjemahin oleh saya sendiri, didampingi oleh Profesor Adang sendiri, birokesanya datang juga sendiri, kan? Dengan semua ini belum menyentuh antum untuk menjadi ahli Al-Quran, dengan cara apa lagi kita harus memberikan kesempatan? Saya kira itu dari beliau. Teman-teman sekalian, saya ingin memberikan penutup di pertemuan malam hari ini. Malam hari ini adalah malam pertemuan ahli Al-Quran. Tidak ada selain Al-Quran. Tidak ada selain Al-Quran. Maka saya ingin menutup dengan dua hal. Ini bukan tausiah biasa, bukan muhadarah seperti kita lakukan setiap pekan atau sebulan sekali kami ke Bandung, tapi ini adalah komitmen yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, saya ingin tanyakan pada teman-teman semua, dan tolong jawab dengan lantang, ikhwan dan akhwat. Siap menjadi ahli Al-Quran?
Siap menjadi ahli Al-Quran? Siap menjadi orang baik? Maka keluar dari masjid, dari Pusdai ini, pastikan komitmen itu tertanam dalam jiwa kita. Jangan keluar kecuali kita telah menambatkan diri pada Al-Quran. Jadi orang baik. Bawa kasih sayang dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada keluar profesi apapun. Saya tidak ingin mendengar murid-murid saya, dimanapun apapun profesinya, ada yang mengkhianati Qurannya, yang menipu, yang korupsi, yang gemar berkelahi, gemar mencaci maki. Apapun profesi Anda, keluar dari sini jadi orang baik. Apapun dan siapapun Anda. Pengusaha, jadi pengusaha yang baik. Polisi, polisi yang baik. Tentara, tentara yang baik. Pebisnis, pebisnis yang jujur. Dan kita bangun bangsa ini dengan semua nilai-nilai kebaikan, dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bangsa ini merdeka dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan itu tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab kita memakmurkan negeri ini. Cintai bangsa ini, cintai negeri ini. Semampu yang bisa kita lakukan. Dan yang terbaik kita persembahkan nilai-nilai Al-Quran. Sepakat insya Allah? Siap insya Allah? Kita punya waktu sekali lagi sampai Ramadan. Berapa lama waktunya? 7 bulan. Siap 7 bulan menghafal Quran? Siap ya? Baik. Untuk Jawa Barat saya akan koordinasi dengan Pusdai dan Pemprov Jawa Barat. Dalam waktu dekat kita akan siapkan pertama 10.000 tantangannya nih ya. Karena saya pun sudah sampaikan ke Pak Gubernur, disposisi ke Biro Kesra menyiapkan 10.000 awal untuk ahli Al-Quran di wilayah Jawa Barat. Untuk Jawa Barat, siap? Baik, maka besok atau malam ini saya instruksikan tolong cetak ya paket At-Taisir, insya Allah 10.000 paket kali 3, 30.000. Karena satu paket 3 buku akan dibagikan gratis, nggak boleh ada yang bayar. Kalau ada biaya cetak biarkan Biro Kesra saja. 10.000 paket bagikan gratis dan kami bimbing selama 6 bulan ke depan. Siap? Baik. Tempatnya insya Allah kita ada tempat khusus di Dago untuk pendaftaran dan prakteknya akan berlangsung di Pusdai. Siap ya Pak Kiai ya? Untuk wilayah Jawa Barat. Wilayah provinsi lain insya Allah kita akan koordinasi, kita siapkan titik-titik ahli Qurannya. Jadi nanti insya Allah dari Sabang sampai Merauke kita akan berharap akan muncul ahli-ahli Quran yang dekat dengan Al-Quran. Pertemuan insya Allah setahun sekali kita berlangsung di Istiqlal di Jakarta. Dan dengan izin Allah kita akan datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, kota Nabi SAW, dan kita gemparkan dunia dengan mendatangkan ahli Quran dari negeri terbesar muslimnya di dunia ini, yaitu Indonesia. Takbir. نحن نستقبل يعني الحملة القرآنية الآتية من قبل مؤسسة النبأ في محافظة جولة غربية فقط من الآن، بتحديات من الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله ربيعة. نعد من الآن إلى قبيل رمضان 10,000 أهل القرآن الكريم من هذا اللقاء الليلة المباركة فقط. وجمعية آخر إن شاء الله سوف تطبع يعني حقيبة أخرى 3 كتب مجانا، ويتم توزيعها إن شاء الله للمجتمع 10,000. نعم، إعدادا لتحديات شيخ محمد إن شاء الله. ونختار من المتفوقين 10 يعني ربما نضيفها إن شاء الله من جمعية آخر ليستضيفها إن شاء الله مؤسسة النبأ العظيم في مكة مكرمة. Nanti di akhir menjelang Ramadan kita adakan seleksi siapa yang terbaik di antara para ahli Quran itu, dan insya Allah Ramadan akan disambut langsung oleh beliau dan staf-stafnya, dibawa langsung ke Mekah ya, ditunjukkan di tempat-tempat Qurannya turun, dan akan disambut juga oleh Imam Masjid Al-Haram insyaallah. Baik, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Ini adalah pembuka. Nanti insyaallah ayatan nahnu nashtaq ila al-a'immah min Masjidil Haram insyaallah, yani na'mal khuttah lil barnamij as-sabiq biidznillah subhanahu wa ta'ala li ihdar ba'da al-a'immah. Kita juga akan buat program khusus. Sepakat teman-teman kita datangkan para imam Masjidil Haram ke sini, sepakat? Ya, nanti kita bikin daurah untuk keliling Indonesia ya. Baik, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Terima kasih pada Prof. Adang Hambali pertemuan malam hari ini. Pada Biro Kesra terima kasih, Pemprov Jawa Barat. Teman-teman ada yang datang dari luar Jawa Barat?
Dari mana paling jauh, angkat tangan? Ya. Hunaka man ata min Semarang, Jawa Wusta. Mana lagi yang paling jauh? Pontianak min Kalimantan. Bitayara sa'atin ila Jakarta, min Jakarta sa'atin ila huna. Dan jadi semuanya ini semua dari Indonesia ya. Masya Allah. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Natabarrak bid-du'a min asy-syaykh Jalilain li khitam hadzal masjid al-mubarak. Kita berdoa insyaallah dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Rabi'ah menutup pertemuan di malam hari ini. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semuanya insyaallah. Tafadhal Syekh. Alhamdulillahirabbil alamin. نحمدك يا الله حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نسألك بتمام أسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الرحمن الرحيم يا الملك القدوس للجبار يا الذي على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم زين حياتنا يا الله بزينة القرآن الكريم وزين خلقنا بخلق القرآن الكريم وزين أعمالنا بأعمال القرآن الكريم واجعلنا من أهل القرآن وخاصته اللهم اجعلنا من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع سنته النبوية الشريفة يا أرحم الراحمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين